Haleluya. Selamat Paskah untuk kita semuanya. Senang sekali bisa berjumpa dengan sahabat-sahabat saya di Kolose 2 Palu. Meskipun kita hanya berjumpa melalui video ini, tetapi saat ini saya merasakan sukacita yang besar karena bisa berjumpa dengan sahabat-sahabat sekalian. Nah, sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, saya mengundang kita untuk berdoa. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa, saat ini kami datang di hadirat-Mu, kami mohon tuntunan-Mu supaya kami dapat mengerti firman Tuhan hari ini. Dan biarlah firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Berbicaralah kepada kami saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah sahabatku yang diberkati oleh Tuhan, tema perenungan kita pada saat ini adalah sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ada hari esok. Pembacaannya diambil dalam Matius 28 ayat yang ke-10. Matius 28 ayat yang ke-10 berkata, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Nah sahabatku yang diberkati oleh Tuhan, setelah kematian Yesus ada banyak hal yang berubah. Murid-murid yang biasanya bersemangat mendadak kehilangan harapannya. Kalau kita membaca dalam Alkitab kita, khususnya dalam kisah perjalanan dua murid yang menuju ke Emmaus, kita melihat bahwa murid-murid ini sedang dalam keadaan yang dipenuhi dengan kesedihan, sedang dalam keadaan yang dipenuhi dengan kebimbangan. Karena mereka sebelumnya telah melihat bagaimana penyiksaan yang begitu kejam yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dan mereka tahu bahwa setelah ini kemungkinan besar giliran mereka yang akan ditangkap dan disiksa. Dan tidak menutup kemungkinan mereka akan mati karena kepercayaan mereka. Ini membuat mereka merasa takut, membuat mereka merasa cemas, membuat mereka merasa bimbang, dan kemungkinan besar mereka mulai mempertanyakan bagaimana kelanjutan iman mereka. Apakah mereka dapat terus percaya kepada Tuhan Yesus yang saat ini sudah mati di kubur? Ataukah mereka melupakan saja semua ajaran Yesus dan kembali kepada kehidupan mereka yang lama? Mungkin saja Petrus mulai berpikir, bagaimana kalau seandainya saya kembali menjadi nelayan? Atau mungkin saja Matius juga mulai berpikir-pikir, bagaimana kalau saya kembali menjadi pemungut cukai saja? Nah sahabatku yang diberkati oleh Tuhan, di tengah situasi dunia saat ini, ada banyak orang Kristen yang mengalami hal yang sama dengan yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Orang-orang ini mulai menjadi takut ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi kesulitan, dan mereka mulai bertanya-tanya dalam hati mereka, apakah Tuhan itu sungguh-sungguh ada? Kalau Tuhan ada, mengapa Tuhan membiarkan situasi yang kacau yang saat ini terjadi? Di manakah Tuhan saat ini? Mengapa aku mengalami kesulitan? Mengapa aku menghadapi tantangan yang berat? Saudara-saudara, orang-orang seperti ini mulai menjalani kehidupan seakan-akan mereka tidak punya harapan akan hari esok. Nah hari ini saya punya dua pesan Tuhan untuk kamu yang secara khusus mungkin saat ini juga sedang menghadapi masa-masa yang sulit. Nah dua pesan ini bagi saya sangat istimewa. Kenapa sangat istimewa? Karena dua pesan ini sebelumnya sudah disampaikan oleh malaikat kepada Maria, tetapi diulangi lagi oleh Tuhan Yesus, disampaikan lagi oleh Tuhan Yesus kepada Maria. Karena itu menurut saya ini adalah pesan yang penting untuk situasi yang genting. Nah apa dua pesan itu? Pesan yang pertama yang terdapat di ayat yang ke-10 tadi adalah jangan takut. Jangan takut. Ini adalah pesan pertama yang Yesus katakan ketika ia bertemu dengan Maria. Jangan takut. Pesan yang sangat sederhana, namun seringkali cukup sulit ya untuk kita lakukan ketika kita sedang menghadapi kesulitan dan tantangan. Jangan takut. Saudaraku, mengapa kita tidak boleh takut ketika kita sedang menghadapi tantangan yang besar? Karena saudaraku, kalau kita membaca Alkitab,
dan kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, maka kita akan mendapatkan, kita akan melihat bahwa di balik tantangan yang besar itu terdapat kemenangan yang besar. Di balik tantangan yang besar itu terdapat kemenangan yang besar. Sebagai contoh, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka diperhadapkan pada tantangan yang besar. Di depan mereka ada laut terbelah, laut yang luas, laut yang lebar, laut yang dalam yang tidak mungkin mereka seberangi. Dan di belakang mereka ada bangsa Mesir dengan kekuatan penuh, pasukan penuh, ingin mengalahkan, dengan ganas ingin melumatkan bangsa Israel. Mereka sangat bingung, sangat takut, mau maju kena, mundur juga kena. Saudaraku, mereka ada dalam kecemasan dan keputusasaan. Namun di tengah-tengah kesulitan dan keputusasaan mereka, Musa, pemimpin mereka, berkata dalam Keluaran 14 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Musa berkata kepada mereka, "Janganlah takut dan berdirilah tetap. Lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sahabat-sahabatku, ketika bangsa Israel menghadapi tantangan dan mereka diteguhkan oleh Musa, mereka mulai meneguhkan hati mereka dan tidak takut, dan mereka memilih untuk maju terus. Dan apa yang terjadi? Mujizat yang besar terjadi. Laut terbelah menjadi dua dan mereka lewat di tengah-tengah laut itu dan menyeberang. Dan musuhnya yang mengikuti mereka pun ditenggelamkan oleh laut yang besar itu. Balik kesulitan yang besar ada berkat yang besar. Sama seperti Daud ketika dia menghadapi Goliat yang ukuran tubuhnya jauh lebih besar daripada ukuran tubuh Daud. Ini adalah sebuah tantangan yang besar bagi Daud. Namun kita tahu bersama, ketika Daud menghadapi tantangan yang besar ini, dia juga mendapat kemenangan yang besar. Kalau Goliat besarnya hanya seperti seorang anak-anak kecil, ya, semua orang juga bisa mengalahkannya. Tapi karena Goliat besar, inilah tantangan yang besar, maka Daud pun mendapat kemenangan yang besar. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan takut, ya. Orang Paulus bilang, jangan lembe, ya. Justru di saat tantangan yang semakin besar ini, situasi yang semakin tidak menentu ini, justru di saat itulah kita harus meneguhkan iman kita, percaya kepada Tuhan. Karena ada waktunya kita akan melihat kemenangan yang besar dari Tuhan. Seperti Tuhan sudah menenggelamkan pasukan Mesir, Tuhan juga dapat menenggelamkan semua kekhawatiran kita, menenggelamkan semua ketakutan kita, menenggelamkan semua penyakit kita, kecemasan kita, ya bahkan virus corona ini pun, jikalau Tuhan mau, Tuhan dapat menenggelamkan ini semua di dalam kuasa-Nya. Saudaraku, hari esok diberikan bagi mereka yang menantikan pertolongan Tuhan. Nah, pesan Yesus yang kedua yang juga sangat penting setelah Yesus katakan kepada Maria, jangan takut. Yang kedua adalah pergilah dan beritakanlah. Yesus katakan kepada Maria, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada murid-murid yang lain untuk berkumpul di Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat Aku. Sahabatku, ketika kita pergi ke kubur atau ke makam keluarga atau sahabat kita, maka kita akan mulai dihinggapi oleh sejuta kenangan, sejuta memori tentang orang yang kita cintai itu. Dan biasanya kita mulai dihinggapi oleh kesedihan. Kita mulai akan menangis dan membayangkan hal-hal yang indah yang dulu kita pernah alami bersama. Nah, Tuhan tahu bahwa Maria dan para murid ada dalam ketakutan, ada dalam kedukaan. Karena itu Tuhan ingin supaya mereka tidak boleh berlama-lama meratap di kuburan itu. Mereka harus move on, mereka harus bangkit, mereka harus pergi. Karena itu perintah Tuhan selanjutnya adalah menyuruh mereka pergi untuk memberitakan kabar baik kepada murid yang lain. Ini adalah suatu hal yang luar biasa. Kita tidak dapat lepas dari ketakutan dan kecemasan kita kalau kita tidak meninggalkan sumber ketakutan itu. Kamu tidak dapat lepas dari ketakutanmu kalau kau tidak meninggalkan sumber ketakutan itu. Sebagai contoh, kalau kamu putus cinta,
kamu hancur, kamu sakit hati, nah kamu tidak bisa sembuh dari sakit hatimu kalau setiap hal yang kamu lakukan adalah melihat foto mantanmu, stalking FB-nya, stalking IG-nya, mencari tahu tentang dia, melihat benda-benda peninggalannya. Kamu tidak akan bisa move on. Kamu akan tetap dalam kesedihan. Kamu harus tinggalkan kubur itu dan melakukan hal-hal yang lebih positif. Atau kalau kamu takut kepada virus corona misalnya, kamu tidak perlu tiap hari baca berita virus corona, tiap hari mendengar berita yang negatif, tiap hari mencari tahu tentang virus itu. Kamu harus move on, meninggalkan berita itu dan mencari berita yang lebih positif supaya kamu dikuatkan. Salah satunya adalah dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Ketika kamu mendengarkan, ketika kamu membaca firman Tuhan, maka kamu akan dikuatkan dan kamu juga dapat membagikannya kepada orang lain melalui quotes, melalui renungan singkat yang kamu tulis di media sosialmu. Atau kalau kamu suka, kamu bisa juga mendengarkan puji-pujian rohani. Ini juga akan menguatkan kamu. Dan kalau kamu punya talenta, kamu dapat bernyanyi dan menguploadnya di media sosial kamu, sehingga orang lain yang melihat itu akan diberkati dan kemudian dia akan share kepada yang lain, dan sharing itu akan menguatkan orang yang lain juga. Nah, sahabat-sahabatku yang diberkati oleh Tuhan, berhentilah untuk menyebarkan ketakutan, baik melalui hidupmu, melalui media sosialmu. Berhentilah untuk menyebarkan hal yang negatif, berhentilah untuk menyebarkan kebencian, berhentilah untuk menyebarkan kecemasan, tapi gantilah dengan berita-berita yang membawa sukacita. Gantilah dengan berita-berita yang membawa pengharapan, ya. Jangan sampai ketakutan-ketakutanmu, keputusasaan, duka citamu itu mencengkram hidupmu. Karena itu kamu harus bangkit, kamu harus bergiling untuk melakukan sesuatu yang lebih positif. Saat ini ada begitu banyak orang yang membutuhkan kabar baik. Ada begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan darimu. Ada begitu banyak orang yang membutuhkan penguatan. Karena itu kamu jangan takut sendiri, tapi cobalah untuk pergi, cobalah untuk bangkit dan menjadi berkat bagi orang yang lain. Nah, saudaraku, hari esok diberikan kepada mereka yang percaya kepada firman-Nya dan mau memberitakan firman-Nya kepada orang lain, berbuat sesuatu untuk orang lain. Kebangkitan Kristus memberikan kita harapan bahwa meskipun situasi sedang sulit, meskipun situasi saat ini sedang tidak menentu, tapi kita percaya ada Kristus yang selalu menyertai kita. Ya, ada bersama dengan kita hari ini, dan Dia juga akan ada terus bersama dengan kita sampai selama-lamanya. Karena itu jangan takut. Hari esok adalah hari yang penuh dengan pengharapan. Karena Kristus sudah bangkit dan pengharapan kita nyata di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Biarlah firman ini kembali meneguhkan dan menguatkan kami. Kami menjadi anak-anak muda yang membawa terang dimanapun kami berada. Setiap orang yang melihat kami, melihat status kami, melihat hidup kami, dapat melihat Tuhan di dalam itu semua. Terima kasih Bapa. Kuatkan kami, mampukan kami untuk tidak takut, namun dapat melangkah maju menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya.